di Jababeka Online Roadshow. Saya Feby, selaku host hari ini akan menemani audiens Bapak Ibu sekalian dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya. Selama 60 menit ke depan, saya akan membahas tema The Direction of Logistics Business After Pandemic. Saya tidak sendiri, di sini juga sudah hadir bersama saya 3 narasumber. Mungkin saya langsung perkenalkan saja. Pertama saya berkenalan dengan Bapak yang di sebelah kiri saya, dengan Bapak Rudi Subrata, selaku General Manager of Jababeka Industrial Sales and Marketing, dan berikutnya dengan Mr. Lee Jeo, selaku Presiden Director of Lotte Global Logistics, dan wanita cantik di sebelah sana dengan Ibu Yeni Rosita, selaku Senior Manager Business Strategy of Lotte Global Logistics Indonesia. Selamat siang. Oke, mungkin lebih baik kalau misalkan para narasumber saya menyapa para audiens dulu terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Pak Rudi, Mr. Lee, dan Ibu Yeni. Mungkin Pak Rudi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Nama saya Rudi Subrata, General Manager kawasan logistik Jababeka. Kami sangat senang ya untuk mensupport setiap jalan yang ada di Jababeka. Mudah-mudahan online talk show ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mr. Lee dan Ibu Yeni. Mudah-mudahan kita bisa lanjut dengan event-event selanjutnya. Silakan Mr. Lee. Terima kasih banyak atas pendapatan kesempatan yang bagus seperti ini. Saya Lester Jack Lee dari Lotte Global Logistics Indonesia. Masih bahasa Indonesia nggak segitu bagus, jadi tidak mau masuk kuliah. Oke. Terus untuk ke depan, kalian tanya, industri logistik menjadi gimana? Seperti itu kan? Ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum ditahan dulu Mr. Lee, sebelum lebih lanjut, saya mungkin minta Ibu Yeni untuk memperkenalkan diri. Silakan Bu Yeni. Oke, Presiden Director saya sudah semangat sekali untuk ajang ini. Terima kasih banyak untuk Jababeka sudah mengundang kami Lotte Global Logistics Indonesia pada hari ini untuk membahas lebih jauh tentang logistik itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Yeni Rosita, saya Senior Manager untuk Business Strategy di Lotte Global Logistics Indonesia. Terima kasih. Baik. Kita semua sudah berkenalan dengan para narasumber kita. Tadi Mr. Lee juga sudah memperkenalkan, ternyata Mr. Lee bahasa Indonesianya cukup baik, dan kali ini beliau juga akan menyampaikan materinya dalam bahasa Indonesia. Kita simak saja langsung materinya. Emang saya udah di bagian logistik udah hampir 15 tahun. Terus di Indonesia udah 5 tahun lebih. Mungkin pikiran saya bukan correct answer ya, tapi bisa aja dekat sama ke depan industri logistik. Memang untuk ke depan industri logistik itu menjadi susah. Kenapa? Mas sekarang kita di dalam pandemi, semua perusahaan mau takut, terus mau saving cost. Untuk saving cost, perusahaan itu tahap yang pertama apa bisa kurang? Utilize their factory. Betul. Tapi sebelum itu ada cara yang paling gampang. Itu mengurangi manpower. Pecat orang, kontrak nggak diperpanjang, dijadikan outsourcing. Terus permanen pun di rumah kan. Jadi untuk lewat cara itu perusahaan-perusahaan udah mau saving. Tahap yang kedua itu pasti mengurangi logistik cost. Ini bukan cuma untuk logistik company doang, semua perusahaan yang produksi pun, yang seller pun pasti punya bagian logistik. Mereka semua mau saving cost dengan caranya logistik solusi. Kenapa mau saving cost? Pasti kita nggak bisa tebak ke depannya, susah sekali. Jadi itu menjadi bikin tidak nyaman perusahaan. Jadi mereka mau mengurangi fixed cost-nya
tapi itu mau kasih ke orang lain, maksudnya outsourcing, supaya fix cost mereka menjadi turun. Kalau gitu mereka sering ngomong logistik cost harus turun. Padahal kalau yang logistik setiap tahun gajinya naik. Gimana logistik company gitu di situ. Jadi menurut saya logistik company itu kompetisinya lagi menjadi tinggi sekali untuk saya. Terus gimana caranya kita harus cari efisiensinya di bagian logistik? Logistik company sekarang kenapa bisa dapat efisiensinya dari bagian logistik itu salah satunya cari volume. Kita collect volume dari perusahaan yang lain. Terus itu kita bikin network, trucking pun, manpower pun, gudang pun. Di satu gudang kita collect volume. Terus pakai sekian orang, bikin efisiensi. Jadi logistik company masih bisa cari efisiensinya di situ. Tapi kalau manufacturer atau seller sendiri punya logistik sendiri, itu agak susah. Kenapa? Karena volume terbatas mereka sendiri. Kalau volume 10, perusahaan punya 10. Kalau logistik company bisa punya volume 100. Tapi perusahaan sendiri ini cuma ada volume 10. Jadi ada batasnya untuk dapat saving cost atau cari efisiensinya. Jadi dari situ perusahaan ini harus mikir cost logistik saya gimana. Terus untuk saving cost ini saya harus compare sama siapa atau harus compare sama konsultasi logistiknya. Jadi tinggal konsultasi. Terus mereka bisa analisisnya dari situ. Jadi compare dengan cost mereka sama logistik company, cari yang lebih murah. Itu salah satu caranya untuk mengurangi cost. Terus saya tadi udah bilang, manufacturer udah punya kayak tim logistik. Ada pasti banyak orang. Terus kalau udah punya gudang sendiri, pasti banyak orang. Picker, checker, forklift, atau trucking, supir, seperti itu. Itu mereka kayak jadinya fixed cost gitu. Kalau gaji sama dengan fixed cost. Kalau aset sama dengan fixed cost juga. Jadi dari situ company harus mikir outsourcing sama all logistik yang mana lebih efisien juga. Caranya dapat seperti tadi saya bilang, dapat konsultasi. Mungkin ya kami Lotte Global Logistics juga bisa aja kasih konsultasinya dengan gratis. Jadi untuk ke depan logistik company harus punya kemampuan konsultasi juga, terus harus punya banyak networking untuk mengurangi cost customer. Atau enggak, logistik company ini tidak bisa sampai. Itu pikiran saya bukan Ya, Mas Ferdi, dengan adanya pandemi ini memang beberapa industri, hampir semua industri tadi mengalami koreksi kan. Jadi dari kebiasaan mula-mula kita itu sekarang semua dikoreksi dengan adanya ini. Nah, saya setuju dengan pendapat Mas Ferdi. Jadi cost efisiensi itu akhirnya menjadi salah satu faktor utama dari keberlangsungan perusahaan. Nah, yang saya setuju juga dengan Mas Ferdi, akhirnya apa? Akhirnya akan ada seleksi semua bisnis misalnya kalau misalnya ya kan? Nah, bagaimana kita mengadaptasi dengan new normal ini seperti kan ya. Nah, ini menarik sekali kan. Jadi dari mungkin misalnya sebagai wakil dari ahli di bidang logistik sudah mulai dari Lotte untuk melakukan diferensiasi ya supaya bisa mengantisipasi perubahan pasar ini. Kan, jadi ini mungkin bisa lebih dieksplor lagi gimana
cara-caranya, tekniknya dari mitra logistik ya, untuk bisa beradaptasi dan bisa goalnya adalah menjadi pemenang ya, maksudnya di pasar logistik. Oke, silakan sebagai logistik company. Ya, sebagai company. Logistik company harus bisa analisisnya untuk customer, misalnya stock postingnya. Saya pernah ketemu customer banyak, tapi emang customernya pun terkait logistik cost mereka tidak bisa itu sendiri. Kenapa? Itu mungkin beda karena punya beda konsepnya. Contoh ya, dari Jakarta mau kirim barang ke Medan, terus dari situ ada distribusi untuk kirim ke toko-toko kan gitu. Tapi kalau itu logistik costnya dari Jakarta berangkat trucking, terus shipment ke Medan, terus dari situ ada trucking lagi. Di tengah-tengah ada manpower cost atau agent. Tapi suatu customer trucking hitung, tapi shipmentnya tidak hitung. Terus dari situ trucking hitung. Jadi cuma logistik cost itu cuma trucking cost doang. Shipment costnya saya tanya, oh itu ditaruh di ya marketing. Oh, ya. Jadi mulai di logistik cost mereka kelihatannya kecil, tapi ada costnya yang besar gitu. Jadi dapat divisi lain. Ya betul. Tapi di bagian logistik, kalau logistik company itu kita bisa hitung semua dengan detail seperti itu. Jadi dari situ kita hitung costnya, analisis costnya. Jadi kita punya network yang lain, terus punya customer yang lain. Kita bisa compare customer ini bisa nggak costnya udah di harga pasar atau tidak. Jadi kami bisa kasih sarannya, terus proposalnya, terus atau kasih tahu vendornya ini lebih bagus. Jadi dari situ membuat konsultasinya lebih penting jadinya. Kalau logistik company nggak punya itu, cuma kasih harga ini trucking ini berapa, seperti itu sama aja seperti sekarang. Di bagian logistik tidak ada improvement gitu. Jadi kalau logistik company itu pastinya kemampuan comparison, analisis cost, terus konsultasi. Oke, jadi ini menarik sekali ya, Chef. Jadi kan kami nih dari orang awam nih, seperti mengenai logistik ya, we don't know but logistik bisnis ya. Jadi ini sangat menarik sekali dan saya rasa penonton audiens kita semua juga ada beberapa mungkin yang awam juga mengenai logistik, don't know about the logistik bisnis misalnya. Jadi ini penting sekali. Jadi kalau misalnya one day nih misalnya kita ini kan kita bicara one day, misalnya mereka bikin logistik gitu misalnya. Ya, what do you think gitu loh? Logistik. Ya, Tadi sama mereka. ya misalnya one day kita bikin satu cluster yang namanya e-logistik gitu kan. It's an idea or Bagaimana? What do you think? Kalau e-commerce atau e-logistik Ya. itu mungkin ya salah satu trennya besar sekali. Di Indonesia pun, di Korea pun, di ya global dijajakan juga. Terus e-commerce ini memang salah satu bisnis yang paling pentingnya. Jadi kalau bikin bisnis itu bisa, pasti ada suksesnya. Tapi untuk itu pasti logistiknya support. Siapa yang bisa itu? Nah itu ya sama logistik boleh. Ya, sama. Tadi saya surprise Mr. ternyata Lotte Logistik itu ternyata tidak hanya sekedar ya menawarkan gudang, menyewakan atau pakai space begitu, tetapi memang karena dunia berubah, kita harus berubah dan konsultasi itu free diberikan oleh Lotte Logistik. Itu saya mikir itu salah satu PR-nya logistik company itu customer. Bisnis customer harus berkembang, otomatis logistik juga berkembang. Saya mikir begitu. Dan kebetulan audiens yang hadir bersama kita hari ini ada beberapa juga dari tenan-tenan Jababeka yang ikut join di Zoom dan dari YouTube juga kita live. Saya juga mengingatkan kembali kepada para audiens jika memang ada pertanyaan yang ingin mau disampaikan kepada Mr. Lee dan Ibu Ani di sini,
bisa dengan Pak Rudi mungkin bisa disampaikan sambil kami berdiskusi begitu. Silakan Bu Yedi. Ya, dari ya, oke. Tadi melanjuti dari pembicaraan Presiden Direktur kami bahwa salah satu logistik yang bisa dipercaya oleh Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan efisiensi adalah salah satunya LOT Global Logistik Indonesia. Mungkin bisa kita sampaikan sedikit tentang informasi perusahaan kami. Seperti apa sih ya? Iya. Mungkin lah ya biar tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Jadi supaya lebih kenal dan betul. bisa tahu apa sih yang bisa saya dapatkan dari benefit seperti yang tadi disampaikan oleh Mr. Lee. Lebih detail akan disampaikan oleh Ibu Yeni. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang lote. Mungkin di Indonesia kita terkenal lote itu gam, permen karet. Iya, saya Dan juga. memang tahu ya, awalnya pasti tahunya tuh lote gam, permen karet. Iya. Dan memang itu awalnya dari Korea. Perusahaan kami memang dari Korea, headquarter kami ada di Seoul, di Korea Selatan. Tadi awalnya kami itu bukan Lotte Global, tapi nama kami itu Lotte Logistik Indonesia. Starting dari akuisisi Lotte Mart, dulunya Makro, diakuisisi menjadi Lotte Mart. Saat itu Lotte Logistik Indonesia datang ke Indonesia untuk bantu Lotte Mart dari sisi logistiknya. Starting 1 Juni 2010, Lotte Logistik Indonesia established di Indonesia. Mungkin bisa next slide. Mungkin bisa dilihat histori kami tahun 2010 kami establish di Indonesia. Kami saat itu provide logistik service untuk Lotte Mart. Tadi mungkin disebutkan oleh Bu Febi ada wholesale. Di Lotte Mart ini ada wholesale dan retail. Jadi awal dari tahun 2010 dulunya itu hanya wholesale. Tapi saat itu berkembang Lotte Mart-nya ada retail. Jadi dari tahun 2010 sampai akhirnya sekarang kita 2020, Lotte Mart masih salah satu supplier atau customer kami. Jadi dari Lotte Mart ada lagi Loterian, lalu ada chemical, Lotte Chemical, ada Lotte Packaging. Memang salah satu visinya Lotte di Korea itu kita kasih provide service dan produk itu dari bayi sampai meninggalnya manusia. Jadi kita memberikan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Oh, jadi juga ada seniority. Iya, mungkin hampir sama. Di Lotte pun kita punya visi seperti itu. Jadi starting itu kita semuanya provide untuk logistiknya. Tahun 2017 kita kerjasama dengan Jababeka. Kita build ada gudang di Cikarang Dry Port itu di Jababeka di Jababeka. Nah di situ ada 25.000 square meter. Jadi di antara dry itu ada juga cold chain itu sekitar 2.800 square meter. Kami tidak hanya provide untuk Lotte Group sendiri, tapi kami open service kami di luar dari grup. Jadi kalau Bapak Ibu bisa berkesempatan hadir untuk di gudang kami, itu bukan hanya produk-produk Lotte, tapi juga di luar Lotte. Jadi mungkin yang tadi diberikan bahwa diinformasikan oleh Presiden Direktur kami misalnya bahwa kami bisa memberikan solusi untuk Bapak Ibu jika memang tadi dikasih di infonya free loh sebenarnya. Padahal kalau saya harusnya maunya di charge. Tapi karena udah dari Presiden Direktur kami sudah kasih free, so Bapak Ibu bisa langsung hubungi kami saja Khusus untuk audiens yang menyaksikan di charge yang menyaksikan siaran ini berarti ya. Jadi mungkin selain juga untuk space atau storage di gudang-gudang kami juga kasih service untuk transportasi. Jadi kita lihat bahwa Indonesia ini sangat luas sekali. Kita punya dari Sabang sampai Merauke. Dari Lotte Mart sendiri aja toko-tokonya sudah banyak. Jadi walaupun memang kami PMA atau karena kami masih Korea jadi masih PMA, untuk harga-harga bisa diadu, bisa kompetitif karena semua destinasi sudah pernah kami coba. Jadi kami juga punya rekanan atau network yang rasanya bisa kita ajak kerjasama dan harganya bisa lebih kompetitif. Kami berharap untuk Lotte Global Logistik Indonesia ke depannya bukan hanya provide untuk gudang atau distribusinya saja, kami akan mencari solusi-solusi terbaik untuk di Indonesia khususnya dan untuk di targetnya sih Southeast Asia ya, pastinya kita menjadi nomor 1. Dan kedepannya kita ingin memberikan service total logistik. Jadi Jababeka sama Lotte ada satu pakat. Iya. Karena Jababeka kan the biggest
industri asset di Southeast Southeast Asia. Asia. Oh, oke, so we are the Lotte. biggest Sama logistic ya. company in Southeast Asia. Ya, makanya tadi Mr. Lee juga sampaikan salah satu untuk mensiasati begitu, untuk mensiasati cost logistik itu one stop services itu itu sangat diperlukan begitu. Ya, betul. Ini gudang kami yang tadi di Cikarang Drive kok. Jadi gudangnya cantik sekali. Ya. Jadi Saya udah pernah masuk soalnya. sudah bagus. ya. Oh, oke. Saya Ya. di recommended. Ya, karena memang kondisinya gudang kami ini docking dan kami juga pakai Kopi. coating juga, jadi kondisinya representatif untuk barang dagangan. Ini memang di gudang kami yang 2.880 square meter yang kami sebutkan tadi di Kucing itu terbagi menjadi 4 chamber. Jadi ada frozen untuk yang sampai minus 25 derajat, lalu ada chiller, lalu ada anteroom. Prosesnya ini kondisinya mungkin hampir sama dengan konsep 3PL lainnya yang mempunyai cold chain. Cuman bedanya kami di sini karena one stop, jadi bisa digunakan oleh bapak ibu yang memiliki barang itu dengan temperatur yang berbeda. Let's say misalnya ada distributor bapak ibu atau distributor company yang punya barang itu memang harus ada di temperatur minus 25, which is itu ada di frozen atau di chiller atau di anteroom. So ini gudangnya bisa digunakan gitu. Jadi tidak perlu terpisah-pisah, ini ada di dalam satu blok. Nah, sekali ini ya. Jadi sebenarnya dalam situasi sekarang pandemi ini, saya melihat bahwa bisnis logistik ini tetap kita masih optimis. Cuman memang nanti juga dikatakan juga bahwa caranya berubah. Jadi itu semua juga kita saya juga sudah berbagai beberapa pelaku bisnis seperti ini yang sekarang saya bagi tiga line bisnis yang sekarang ini. Pertama yang pengaruh sama pandemi ini total dengan sudah perform, yang kedua yang bertransformasi. Jadi saya yakin yang bertransformasi adalah satu Lotte dan BK. Yang ketiga itu yang sebenarnya nggak pengaruh, kayak farmasi, ya, masa consumer good, nah itu mereka bukan stabil malah itu naik omsetnya. Nah, jadi kita yang bertransformasi ini sama-sama mensiasati bagaimana bisa melewati pandemi ini dan kita bisa menikmati kita nanti ya mati pasti nanti mati Mbak ya, kita kan optimis ya. Tapi ini emang perjuangan yang berat ya saat sekarang ini. Mungkin ada dari kiat-kiat gitu loh ya, kiat-kiat dari ini sebagai yang ahli di logistik. Sekarang pandemi ini gimana sih? Bukan ya? Kita nggak boleh ngomong pandemi ya. Sekarang gimana di normal Pak? Di normal dan kedepannya. Ya. Seperti tema kita hari ini begitu kan kalau bahasa Indonesia mungkin arah kedepannya logistik ini bisnisnya akan seperti apa? Mungkin Mr. Lee punya pendapat begitu yang bisa mengajak manufacturing, perusahaan manufacturing dan juga logistik gitu kan untuk bahwa oke kedepannya kita masih bisa optimis dengan tadi salah satunya kita bisa membuat konsultasi, nanti kita bisa buat analisa yang lebih detail nanti gitu. Kalau kita bilang logistik itu bukan cuma logistik sama kita kan ada logistik manufacturing, logistik selling, logistik distribution, terus logistik apa itu semua bagian itu kita bisa bilang logistik. Jadi bagian ini naik, ini turun nggak bisa bilang begitu, tapi yang pasti itu sama di sini pasti ada. Tapi untuk di e-commerce logistik, pasti logistik company harus siap cara settingnya juga, terus motornya, gudangnya, manpowernya, terus di situ yang menjadi penting itu adalah sistem. Kalau tidak ada sistem, itu perlu pribadi mobilnya tidak bisa tinggi terus bisa begitu susah salah kiri kan dikomplain pas komplainnya bisa jadi untuk logistik semua logistik mungkin nanti sistemnya Ya,
pasar Indonesia itu dengan pasar luar negeri lebih dominan mana? Sebelum pandemik, sekarang pandemik berubah gimana? Yang saya tahu di Korea saat pandemi e-commerce-nya naik. Terus maksudnya kayak parcel logistik kayak seperti Indonesia yang kayak Gojek gitu. Nah, naik 30% naik. Karena hanya naik manufacturer atau distributor turun. Memang sementara begitu. Tapi ini setelah pandemi pasti turun. Travel logistik ini pasti menjadi bagus juga. Tapi e-commerce ini udah dapat benefit banyak di sini. Jadi mereka lagi berkembang terus. Nantinya ini Kalau pasarnya Indonesia dengan luar negeri bisa pasarnya sebenarnya pasalnya semua bilang Indonesia pasti Pasar yang bisa menggunakan. tapi sementara masih purchasing power kita itu masih rendah ya karena kalau kata orang Taiwan bersama kita masih oke Kalimantan, Sulawesi masih purchasing powernya masih turun PR-nya pemerataan ya. tapi secara potensial masih Indonesia potensinya besar sekali pasti itu daripada Korea itu langsung saya yakin air ini kan sudah sangat percaya ke pasaran semua ya. Tadi saya sempat lihat di di slide itu ada tenan, mungkin bisa saya bilang tenan ya atau klien begitu yang masuk ke dalam Lotte itu ternyata tidak hanya grupnya Lotte. Mungkin yang tadi disampaikan bahwa customer kami bukan hanya di Lotte Group saja. Jadi seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian bahwa kami juga memberikan servis di luar dari Lotte Group sendiri. Jadi ini hanya sebagian kecil karena nggak cukup. Ya. Ini yang mayoritas ya begitu ya. Dan jadi, ada juga yang sebetulnya manufacturingnya tidak ada di Indonesia begitu ya. Jadi memang mereka import barang dan taruh di Indonesia. Jadi kebanyakan memang kalau dilihat ini ada yang dari Korea juga, ada yang dari US, ada yang dari China. Jadi memang Lotte Logistik ini walaupun kami base-nya ada di Korea, bukan berarti kami hanya terima barang Korea, tapi untuk seluruh di negara pun kami handle atau kami bisa terima untuk handle untuk barang-barang. Lotte dalam hal ini berarti growth-nya akan bisa bertambah seiring nanti bisnis e-commerce. Ya, itu kedepannya harapannya semua ya. E-commerce sama Jabeka. E-commerce sama Jabeka. Baik, oke. Pak Rudi, mungkin saya ada pertanyaan nih ke Pak Rudi. Tadi saya sudah dengar dari Mr. Lee begitu kan mengenai ya tren ke depan logistik seperti apa. Nah kalau dari Pak Rudi sendiri karena kan backgroundnya adalah dari properti begitu kan, pandangannya seperti apa sih analisanya mengenai future-nya logistik ini seperti apa, dan kemudian mungkin Jababeka sendiri itu lebih ke mana sekarang? Ya jadi hal ini memang kita dapat pencerahan ya dari polisi luar biasa sekali. Jadi memang kita berdasarkan ini misalnya berdasarkan beberapa kali kami mengadakan diskusi dengan beberapa tenan. Jadi memang logistik ini pasti akan revival naik lagi karena seperti sering dikatakan juga kan, e-commerce dulu karena orang-orang waktu pandemi kemarin work from home gitu. Seperti bisa dibilang di Korea, di Indonesia sama Jakarta semuanya online. Jadi habit ini misalnya itu nggak mudah untuk dilupakan, ya kan? Mau setelah pandemi lewat, mau di normal, mau apa, orang sudah lihat, oh ini bagus, dan itu growth-nya luar biasa sekali waktu kemarin online shopping gitu ya. Karena saya pastikan dari mulai yang kecil, yang simple misalnya, semua online ya, karena orang nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Nah ini growth-nya luar biasa sekali.
Jadi ini yang saya yakin logistik dan terutama logistik itu pasti akan men-grab market mereka kali ini. Nah, saya rasa ini bagus sekali. JLBK itu seperti saya saat di awal sampaikan, kita sudah menganalisa trendnya mau kemana sekarang ini. Makanya kita berada di posisi sama di transformasi. Kita bertransformasi bersama. Jadi dulu mungkin saya jualan lahan ya, saya jualan lahan cuma untuk industri apa. Sekarang kita berubah tadi. Dan itu saya adalah kita membuat suatu cluster yang namanya di logistik atau logistik hub, ya, e-commerce, smart manufacturing hub. Itu semua kita akan bikin di sini. Jadi ini mengantisipasi perkembangan yang udah ada. Ini juga mengikuti apa yang namanya industri 4.0, IoT. Mungkin di Korea lebih kencang lagi tadi, saya yakin. Mudah-mudahan logistik semua sudah pakai yang namanya IoT, robotik. Saya pernah, ya kan? Saya pernah ke Kuala Lumpur misalnya, survei gedung MNN itu, pabriknya. Gudangnya itu semua dari mulai raw material masuk ke gudang sampai dia perlu lagi keluar itu semua robot. Di gudang itu semua udah pakai sistem IoT. Ya. Jadi ini yang nanti pasti akan terjadi. Suka tidak suka mau tidak mau itu akan terjadi. Ya. Nah, JLBK ini sudah mempersiapkan satu cluster. Cuma karena ada akademik, oh itu sudah launching. Jadi kita udah siapkan satu cluster baru di area yang baru untuk yang seperti itu. Kita ada yang namanya kawasan industri halal, ada namanya kawasan industri untuk seperti ini e-commerce. Adalah satu lagi yang ini kan kalau ngimpi boleh seperti ini, kan? Yang namanya kawasan industri aviation, kawasan industri penerbangan. Kenapa? Karena nanti akhirnya semua itu akan berubah ke digitalan, ya kan? Kenapa saya bilang kawasan industri aviation? Cuma Indonesia di antara negara Asia yang punya pabrik pesawat terbang. Cuma Indonesia yang punya pabrik kereta api, PT Inca. Cuma Indonesia yang punya pabrik pembuatan kapal, PT PAL. Cuma Indonesia yang punya pabrik senjata. Jadi ini semua perlu namanya research and development. Nah itu yang penting. Nanti itu apapun judul yang seni pasti perlu logistik kan. Nah ini yang interesting. Jadi ini kita lagi mau berusaha, saya bilang kita lagi mau men-create satu market baru di JLBK, dimana ini akan membuat win-win semua untuk industri semua. Jadi yang nanti akan diadakan itu kasus-kasus itu yang sudah siap pakai untuk jadi makanya saya bersyukur sekali hari ini bisa diskusi ya dengan Mr. Lee yang dari backgroundnya dari logistik, dengan diskusi dengan level, dengan Marcel, Lee, dimana semuanya ini polanya akan sama. Semua akan berubah ke digitalisasi, kan? Ya kalau dari sisi kita udah mulai nih yang namanya ini online talk show, ya kan? We don't know, kita dulu, ya kan? Tidak pernah dibayangkan begitu ya. Ya kan? Dan mungkin sama diri juga merasakan bagaimana sekarang kita dipaksa untuk presentasi di Zoom. Yang dulu kita nggak pernah bisa begini, ya kan? Mungkin kita nggak tahu lagi gimana. Tapi sekarang harus bisa. Jadi ini yang interesting ya. Jadi makanya saya kita sangat antusias lah untuk terus mengadakan online talk show setiap minggu di JLBK. Ya, kenapa? Karena kita mau memberikan satu ruang kepada customer kita untuk sharing. Jadi yang diperlukan sekarang cuma sharing bantu. Jadi quote-nya dari Mr. Lee juga kan sebetulnya memperkuat jaringan itu adalah salah satu cara untuk bisa kita bertahan dan berkembang lagi begitu Pak. Berkolaborasi. Ya. Kita harus dilihat. Saya perlu sendiri, perlu saya, perlu Jenny, perlu Teddy semua. Itu kira-kira ya. Jadi kita harus dilihat karena dalam situasi yang sangat berat ini, ya ini yang diperlukan saya lihat ya. Jadi saya juga susah kenapa kapitalisasi masih bertahan di JLBK. Karena saya melihat konsistensinya JLBK adalah komitmen ya. Dengan selama 30 tahun JLBK ini mungkin
mungkin kita lihat bagaimana kita stop dan buka kunci dan semua kita kita realisasikan. Ini menunjang semua aktivitas di GBK. Ya, ada pertanyaan dari audiens. Ya. Oke. Bagaimana dengan komitmen Lotte Logistik Indonesia saat ini di masa pandemi? Mungkin saya yang komitmen Safety-nya. Ini. Mungkin jika ini mungkin sudah jadi tolak ukur bahwa Lotte atau logistik company ini harus mempunyai safety. Jadi untuk Lotte Logistik Indonesia sendiri kami paham betul bahwa safety adalah salah satu hal utama yang harus ada dan harus diberlakukan dari semua operasional yang ada, dari proses inbound sampai ke outbound meeting dan proses yang lainnya pun kami sangat mengutamakan safety. Jadi dari beberapa proses di dalamnya pun kami melakukan training di dalam karyawan-karyawan kami. Jadi kami sebelum melakukan proses atau melakukan project, misalnya ada customer yang kami yang sudah join dengan Lotte Logistik, kami sangat harus mengecek dulu apa aja sih do and don'ts-nya yang harus dilakukan untuk produk-produk tersebut. Jadi kami make sure barang-barang Bapak Ibu yang masuk ke gudang kami ini sangat terjaga. Jadi mungkin tadi Bu Feby juga sampaikan bahwa salah satu tim kami di Folder itu sangat memperhatikan barang-barang mana yang bisa dicampur, bisa dicampur. Jadi safety-nya itu sendiri pun dengan proses pemindah barangan dan lain-lainnya, kami sangat melihat bahwa ini barangnya damage atau tidak, gampang rusak atau tidak. Ini sebelum prosesnya berjalan, kami harus telaah atau analisis atau pelajari dulu. Jadi kami tidak sembarangan bisa terima. Misalnya pun saya di bisnis nih, saya udah kejar target dari presiden director saya. Bukan berarti dari operation ini langsung oke, terima. Tapi kami harus analisis dulu. Jadi dari bisnis development atau tim saya itu harus koordinasi dengan operation. Jadi operation team kami pun akan melihat apakah ini sesuai dengan proses kami, karena biasanya kan maunya murah costnya, tapi harus bagaimana. Ini kita akan cari win-win solution. That's why kenapa Lotte Logistik ini kami mau memberikan service bukan murahan, tapi bisa disebut dengan proses atau service yang bagus. Dan mungkin dalam kondisi saat ini protokol COVID pun tetap diterapkan di itu ya. Kita karena kan sesuai dengan peraturan pemerintah dan kita semua memang harus patuh, dan pasti saya yakin juga Lotte pun melakukan hal yang sama. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Elizabeth untuk Bapak Pak Jababeka kan identik dengan kawasan manufacturing. Apakah ada kesempatan jika usaha klinik atau farmasi? Ya. Of course ya Pak. Ada melenceng dikit nih. Iya, usaha klinik dan farmasi. Jadi memang kan kalau kita bicara kampus GBK itu kan kita ada 2000 jalan ya. Jadi memang dan punya land bisnis macam-macam, farmasi, konsumen, logistik, dan macam-macam. Levelnya pun dari mulai UKM sampai yang besar kayak level. Jadi memang ini pasti kita sudah kita pasti beri kesempatan masing-masing land office untuk berkembang di GBK. Karena dengan keberagaman land of business yang sekarang ada di GBK, itu yang membuat GBK tumbuh, saling membutuhkan juga antar tenant. Jadi kayak misalnya ini kayak ada misalnya Lotte Logistik dengan level sama-sama di GBK, dan belum lagi yang lain misalnya UKM sendiri. Jadi UKM ini yang akan memberikan banyak support ke industri besar. Nah kalau klinik, farmasi, of course kita bisa ada di GBK. Salah satu yang jadi bukan promosi nih. Jadi itu kan dulu kampus sekarang itu udah buat transformasi menjadi township. Township itu artinya apa? Harmoni antara residensial dan komersial. Nah, makanya kenapa kalau ini bisa masuk ke GBK? Bisa. Dan kita taruh di komersial area. Ya, mungkin ya saya kebetulan dulu tahun 2000 sering membeli di GBK. Kan bisa imagine tahun 2000 GBK siapa kan?
makanan itu ya susah. Kita mungkin di tempat lain untuk makan. Kalau sekarang di mana-mana ada makanan. Mau cari apa aja ada yang beli ya. Ya tinggal nanti wadir lah kalau beli Korea. Ya, pertanyaan berikutnya saya ini dari Ibu Putih. Apa upgrading dari Lotte Logistik Indonesia setelah new normal? Ini di dalam periode pandemi juga termasuk sekarang pun kami nggak ada vendor sekarang sama network sekarang atau karyawan sekarang. Saya pernah mikir udah cukup, tapi di dalamnya ini kami mau cek lagi cari vendor yang lebih bagus, terus cari network yang lebih bagus, terus cari kurang yang di tempat lain yang lebih kompetitif. Ada yang nggak ada. Itu maksudnya vendor yang bagus ada itu maksudnya menjadi kemampuan oleh company. Kami bisa kasih pose yang lebih kompetitif kepada customer daripada teman. Berarti ada studi yang seru yang dilakukan gitu. Jadi kami paham sekali bahwa pandemi atau new normal ini sangat impact sekali untuk bisnis yang ada di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi bagaimana cara Lotte Logistik ini memberikan sedikit support dari segi cost, karena tadi mungkin di awal pembicaraan bahwa salah satu yang harus dicek ini ketinggalan. Mungkin salah satunya dari sisi logistik kami Lotte Global Logistik Indonesia memberikan insight bahwa ternyata kos-kos bisa kita jadi mungkin itu bisa menambah daya jual, jadi tidak menaikkan harga dari produknya karena kosnya juga bisa kita bantu. Terima kasih atas mungkin waktu misteri tidak terasa ya. Waktu itu sangat cepat sekali begitu kan. Jadi seperti yang tadi juga misteri sampaikan bahwa pandemik ini tidak menjadikan kita diam begitu kan. Kita harus tetap aktif, kita harus terus menggali pengetahuan kita bahwa kita saat ini memang mengalami sedikit permasalahan, tetapi kedepannya kita harus optimis dan jauh lebih baik, lebih semangat. Iya, mungkin sebelum terakhir kita closing, saya mungkin dari Ibu Yeni ada kontak Ibu Yeni yang mungkin tadi Ibu Sally janjikan di awal, yang bisa disampaikan di nomor berapa begitu untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, terima kasih Bu Baby. Bagi Bapak Ibu yang hadir untuk melihat ya untuk tayangan hari ini, bisa kontak di 0816 1633 478. Saya ulangi 0816 1633 478. Nomornya dalam 20 tahun. Nomor saya waktu lama ya kuliah. Baik, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi waktunya saya sampaikan kepada Mr. Lee. Mr. Lee mau sampaikan mungkin udah cukup banyak. Cukup banyak ya. Oke, jadi baru silakan Pak. Jadi saya selalu men-closing service online tersebut dengan satu kalimat. Jadi kali ini bergaul dari orang-orang positif. Maaf kita kan selalu positif. Bergaul dari orang optimis, maaf kita selalu optimis. Demikian dari saya. Terima kasih atas bantuan support ini seperti di sini dari Lotte Indonesia, semuanya, dan menurut saya terima kasih atas support audit. Kita bisa berjumpa lagi di orang ya. Talk berikutnya. Terima kasih sekali lagi, saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Mr. Lee, Ibu Yeni, dan Bapak Rudi. Jangan lupa follow Instagramnya Jaga BK Industrial Estate, atau bisa juga menghubungi saya Feby di 0817 680 6445. Saya ulangi di 0817 680 6445 untuk mengetahui informasi mengenai update perkembangan Jaga BK Industrial Estate. Terima kasih atas perhatian para audiens sekalian. Saya Feby ucapkan tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Terima kasih.